Tolong lihat muka saya. Sadis. Hai guys. Izin minum dulu. Oh, dia bangun. Seperti biasa. Oke guys, welcome back to our channel again. And tadi gak ada di sini, cuma dia seguling ke sebelah sana. Lihat, guys. Oke, jadi biarkanlah dia. Memang dia kalau tidur tuh sama kayak bapak tuh, muter. Kita cari posisi yang maksimal. Jadi kali ini kita akan bikin konten tentang seperti janji kita kemarin. Kemarin kita ceritanya sudah tentang yang kita punya pertemuan sampai kita Ragu mau menikah kita sampai karena ikut. mungkin biaya. Tapi setelah kita ambil keputusan menikah, Apa sih? Kayaknya nggak nyambung ya. Maksudnya kita kemarin kan ngomong tentang apa kita punya pertemuan, terus sampai di kita punya kegiatan-kegiatan yang kita ikut. ya benar. Nah sekarang, Sorry guys. oh iya, by the way, tadi kita dapat kotak dari namanya Ling. Si Ling ulang tahun. Happy birthday Ling, Bebe Happy Uyu, birthday, dari God Ade bless you Daud. for Terima Kakak kasih. Linin. Iya, terima kasih untuk makanannya tadi banyak sekali. Kita makan 4 kotak. Terima kasih banyak Ade Ling. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang setelah kita ambil keputusan untuk menikah. Itu berat sekali sih, guys. Terus Jadi itu kita salah kan satu. suka ikut-ikut acara nikah, kita kan nyanyi di orang nikah, ikut-ikut memeriahkan orang punya acara. Jadi kita tuh maunya tuh acara kita itu setidaknya lebih meriah dari yang punya orang-orang gitu lah kan. Keinginan kita gitu. Cuma kita tuh tertolong juga karena COVID. Ya benar. Nah, jadi setelah kita memutuskan untuk menikah, kita itu kita putuskan menikah tuh guys, itu dengan uang di tabungan kita 0. Yes. Itu kita berdua 0 rupiah. kita berdua komitmen untuk buka tabungan baru, Ya, menabung sedikit sedikit. demi sedikit. Padahal ini kita sudah komitmen menikah tahun depan gitu, bilangnya nikah tahun depan. Namun kita punya tabungan tuh masih 0. Nah, Dia mulai menguap. setelah itu kita mulai terisi tuh rekening dari beberapa orang. Ya, jadi seperti yang seteman bilang, di saat kita mau menikah tuh berkat Tuhan akan datang dengan sendirinya. Dan guys, ini semua karena Tuhan, asli karena Tuhan. Kenapa? Karena di saat mengambil komitmen itu banyak orang setelah kita umumkan kita mau menikah, wow itu Banyak orang yang bahagia dan ya, excited bahagia dan mendengarnya. ingin membantu. Langsung Banyak orang ingin memberkati yang luar kita. biasa yang diberkati Tuhan. Jadi ya gitu. Jadi terisi akhirnya kita bisa bayar salon, kita bisa beli cincin, ya kan? Kita beli cincin itu kan banyak sekali pertimbangannya. Ada cincin, terus bayar uang salon tuh kan include semua dengan makeup keluarga, makeup kami berdua, pakaian, Dia apa semua menguap itu. lagi. Kemudian kita bayar apa lagi ya? Fotografer pakai Mas Roni, the best. Masukkan nih. Nah, kalau Oke, foto di atas. dekorasi Ini foto ini. Mana? ini dia punya salah satu fotonya Mas Roni. Nah, kalau dekorasi kebetulan terima kasih kita ucapkan buat kakak Tia dan Tia. kakak Stanley yang sudah bantu kita waktu dekorasi di sini. Aduh guys, indah sekali. Nanti saya cek ada fotonya nggak sih, Cinta? Ada Biar sih. saya kasih keluar foto di sini, nanti kita punya contoh dekorasi waktu itu. Kalau nggak nanti kita lihat di Instagramnya Milan Dekorasi deh. Kita Jadi guys, kasih yang luar tunjuk. biasanya tuh kita bikin di rumah. Iya. Itu tidak di gedung, tapi dekorasinya luar biasa. Disulap seperti dalam gedung itu tuh terheran-heran dengan dekorasinya. Melona Decoration di Sorong sini. Izin minum lagi. The best. Oke. Kemudian kita bayar tuh semua apa namanya? Kita bayar semua yang berhubungan untuk kita menikah. Aduh, ribet sekali bahasanya. Iya. Nah, akhirnya semua terlunasi dengan baik. Kita udah DP semua, bahkan kita udah bayar semua. Dan akhirnya terjadilah acara nikah kita. Iya. Jadi guys, ini yang orang-orang yang saya sebut nih banyak yang sangat berkontribusi. Kayaknya nggak bisa sebut deh, terlalu banyak luar orang. biasa. Iya. Takutnya kita nggak kesebut semua. Ada kita punya keluarga juga yang support kita. Pokoknya yang paling pertama sih keluarga sih, karena keluarga yang sudah merestui kita berdua punya hubungan. Berapa banyak berapa puluh orang yang bantu kita, yang bahkan pertolongan mereka tuh
kayak ada yang kita tahu pun ada yang kita nggak tahu sampai sekarang. Iya, benar. Mereka punya pertolongan sampai kami berdua tuh kadang terheran-heran dengan kebaikan Tuhan gitu loh, bisa menggerakkan hati orang-orang untuk membantu kita punya pernikahan. Akhirnya selesai. Ya, pokoknya terlaksana banyak, bukan ya. selesai. Apa yang Iya, selesai? terlaksana sih banyak orang. Pokoknya banyak arah. Oke, makanya saya bilang kalau kita mau sebutkan nggak bisa, Iya, banyak pasti sih. akan terlewatkan karena saking banyaknya orang. Nah, kemudian setelah Dev kita, juga loh. iya toh, makanya saya bilang kalau mau disebutkan nggak bisa, Banyak. Kenda. Yes. Aduh. Oke, Perang nih. sebelum kecil soalnya. Oke, lanjut ya, bro. Nah, jadi pada saat kita sudah melaksanakan pernikahan, tapi teman-teman jangan berpikir pada saat kita melaksanakan pernikahan tuh kayak mulus-mulus aja orang bantu. Enggak, kita dua pun perlu, kita dua buat undangan sendiri. Ya. Kita dua persiapkan semua sendiri. Saya pesan cenderamata, pesan apa semua sendiri. Pokoknya Sendiri yang bantu tuh anak-anak, ada Eli, ada Wempi. pokoknya kita Banyak teman-teman kasih piring gantung juga loh. iya, waktu tunangan tuh teman sekali. Wempi Jadi kasih yang 20 juta. enggak, panjang lebar sekali Kenda, ya ampun. Iya, itu kan ada benar kita require piring-piring. Nah, jadi pada saat sebelum pernikahan terlaksana itu memang banyak tantangan dan rintangan, Yes. teman-teman. Lihat dia menguap Mendekati lagi hari H Dewi itu yang SS. lebih banget. Cintanya tidak waktu 1 hari sebelum kita menikah. Jadi guys, orang Jawa, saya kan suku Jawa nih, Jawa Sangir. Nah, kami orang Jawa itu pasti teman-teman tahu. Tiga hari sebelum menikah tuh pantangan banget untuk kita mau keluar semua dan masih sibuk kanan kiri. Pokoknya kita tuh dipingit, intinya dipingit dalam rumah gitu, nggak bisa keluar. Takutnya terjadi apa-apa gitu. Cuma karena memang kita berdua yang mengurus sendiri Jadi semuanya. kita tidak ada pingit-pingit, kita Jadi kita jalan. nggak ada pingit pangat. Jadi benar-benar kita yang urus semuanya. Jadi kita sampai contohnya besok mau menikah, malam ini tuh saya masih jalan. Guys, kita bukan masih jalan, kita nggak tidur asli. Iya, saya masih jalan. Kita punya Asli nggak tidur. pemberkatan itu jam 9 pagi kak bro. Jam 9 pagi, nanti Nah. jadinya jam 10. Saya make up itu jam 2 subuh. Heeh. Dan benar-benar nggak tidur dari jam 2 subuh itu sampai pernikahan, sampai resepsi malam, sampai kita ke hotel gitu guys. Nah, ini yang menarik nih di sini. Kenapa? Kayaknya dia sudah mengantuk. Tidak. Ngantuk ya? Mata merah. Betul ya? Jadi yang menariknya di sini sayang. Oke. Saat kita mau menikah, itu kita kan sudah nego nih dengan salon untuk kita ada fitting baju. Kita punya baju itu kan dijahit. Jadi saya tuh jahit 2 baju, Kak Enda jahit 2 jas toh sama celana. Iya sih. 2 ya bro. Dua juga. Itu kita dijanjikan fitting itu 1 minggu sebelum acara, kemudian ditelepon gak jadi. Nggak Nah, jadi. kemudian nanti katanya 3 hari sebelum acara. Nah pas 3 hari sebelum acara kita untungnya ternyata belum, katanya bajunya belum sampai. Katanya kita pesan di luar gitu, nggak tahu mungkin dari benua apa gitu. Nah nyampe nya itu pada saat Sudah hari hanya. bukan hari hanya Besoknya. 1 hari min 1 sebelum hari H. Dan itu sore ya. Iya, dan bajunya datang tuh sore. Itu sore. Jadi kita dipanggil ke hotel. Kami berdua ke Hotel Vega di Sorong tuh kan kita dikasih gratis kamar 1, tapi kita ambil kamar 1 lagi untuk Iya. teman-teman kita. Nah, waktu kita fitting baju, teman-teman bayangkan nih, ini besok udah nikah nih. Dan kita fitting baju itu sekitar jam 5 sore. Saya ingat betul jam 5 sore. Nah, saya fitting baju nih, saya punya baju nih. Teman-teman kan tahu, orang kalau menikah tuh pasti maunya mau kurus kan. Apalagi saya. Nah, jadi saya tuh waktu baju diukur, Cinta kenapa gelisah? Tidak. Bah, dia lagi cerita sama saya nggak bisa. Iya. Jadi itu saya punya baju diukur tuh tidak muat Ken. Padahal kan kita jahit baju itu 1 bulan, Jadi bulan gini, sebelum guys, acara. kalau perempuan bilang nggak muat itu, ya gitulah. Apa yang gitu? Kadang harusnya udah muat tapi nggak muat. Tapi memang ini asli nggak muat. Memang gak muat. Sampai saya sedih. Dan yang paling saya sangat sedih itu yang kedua, kan kita cobanya beda kamar. Saya di kamar 1, dia di kamar 1. Saya ini nggak tahu kalau saya punya ini masih bagus, guys. Tapi dia punya ini yang fatal sekali. Jadi gini guys, kita udah ukur ya. Kita ukur tuh Bayangkan, sesuai. jas itu dia sepanjang ini. Tip, ini, Iya. ini. Jadi jasnya tuh kecil kayak Iya, yang saya bingungnya tuh itu.
Padahal sebenarnya kan yang besar. Iya lucunya Segini. jas itu modelnya tuh kayak bener-bener jas anak kecil ya. Benar. Nah, padahal kayak itu ukurannya di kayak punya Iya, badan. jadi saya berpikir itu Jahitnya secara cepat mungkin tuh gimana bukan, kan? kalau saya sih 1 bulan. karena jahitannya gak ada, orang ambil spekulasi aja gitu. Oh mungkin. Ya. Pokoknya kita nggak bisa seuzon sama orang Iya, nantinya. jadi tapi Dua-duanya jadinya tuh jasnya kayak gitu segini guys. dua-dua celana tuh panjang pendek. Baru celananya tuh panjang sebelah pendek sebelah. Saya ini belum tahu guys, karena saya kan di kamar sebelah. Nah kemudian Kak Eca tuh ini yang nama salonnya Kak Eca. Kak Eca tuh kamarku baru ngomong kalau Kak Enda punya jas tuh nggak cukup atau gimana gitu. Nah saya ini pikirnya paling nggak separah itu. Saya pas ke kamar ternyata Kak Enda pemuka ini sama deng apa batu yang nanti kalau macam sama dengan tembok yang nanti kalau tong lempar batu tuh ini batu picah. Saya bilang ini bahaya ini kayaknya sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ternyata saya pas lihat dia punya jas dengan dia punya celana, oke, fix memang dia pantas marah guys karena posnya seperti itu. Nah akhirnya dia cari kayaknya dulu pertama cari ini kan jalan keluar untuk karena ini besok nih guys. Besok guys. Bukan bilang nanti lusa kalau lusa tuh masih bisa bercakar besok, tapi acaranya besok baru pagi. Kalau sore kita masih bisa bercakar juga. Nih kayaknya pagi, jadi emosi teman-teman. Kalau kalian bisa posisi pasti emosi parah. Emosi parah. Jadi ya jatuhnya saya nggak mungkin marah ke orangnya. Kadang saya bikin ekspresinya ke yang terhormat. Karena saya yang rekomendasikan salon ini gitu guys. Tapi it's okay lah. Terus pada saat kita sempat clash di situ, sempat agak clash. Jadi orangnya mau berusaha yang datang ukur baru, orang ukur lagi selesai. Si Kak Eca ini panggil penjahit baru untuk bikin baju baru gitu. Tapi kita berpikir dalam berapa jam ini apakah bisa gitu ini kan. bisa, cuman kan pasti yang dibikin dalam keadaan mendadak pasti saya akan dia nombok gitu. Bukan nombok juga, nggak maksimal jadinya. Maksimal. Makanya Kak Enda ambil posisi percaya sama Tuhan. Nah itu paling pertama teman-teman, itu yang kita ambil. Ternyata sampai hamil juga Tuhan masih uji. Jadi teman-teman yang mau ambil komitmen nikah, ingat bahwa selalu Tuhan sertai. Nah ingat dulu waktu terjadi itu apa yang kita lakukan. Jadi saya panggil, dia panggil saya, kayak yang panggil kita tercinta panggil saya untuk duduk berdoa. Iya, panggil doa, dan memang kita doa. Jadi kita udah berpegang tangan langsung berdoa, tapi dia punya bahasa tuh cuma bilang Tuhan Yesus terima kasih gitu aja, langsung amin. Amin. Dan dia itu aja. Waduh guys, pas dia kan ini kan kalau berdoa bertele-tele kan dari Sabang sampai Merauke dia kalau berdoa gitu guys. Tapi pada saat masalah itu dia cuma pegang saya punya tangan terus dia berdoa Tuhan Yesus terima kasih amin. Itu guys saya langsung balik ke kamar sebelah. Saya menangis sampai sejadi-jadinya di situ. Gini kayak tadi my wife sepupu istri dia bilang sangat singkat. Biasanya doa bertele-tele teman-teman, ingat. Dan ini sama bagi di saat ada hal yang besar teman-teman nggak perlu banyak hal. Tuhan itu tahu isi hati. Kenapa saya bilang Tuhan terima kasih, karena saya tahu sudah nggak bisa apa-apa, hanya Tuhan. Dan ini terjadi karena kehendak Tuhan. Teman-teman, apapun yang terjadi ada 2x2. Mungkin di cerita berikutnya saya akan saksikan lagi yang berikutnya, yang mujizat-mujizat yang Tuhan kasih luar biasa. Dan saya punya doa singkat. Di situ saya mau bilang Tuhan tuh tidak butuh doa yang panjang, tapi Tuhan butuh di saat hamil yang kau andalkan siapa, yang kau ucap syukur siapa. Saya selalu percaya bahwa ucap syukur dalam segala hal. Jangan karena kita dapat makanan, minuman kita ucap syukur, tapi pas ada masalah langsung Tuhan saya mau gini, aduh Tuhan ini sudah hamil gini-gini. Tidak, Tuhan tidak butuh itu. Tuhan butuh ungkapan syukur. Sehingga kalian tahu, wow. Pada saat kita selesai berdoa itu kan memang saya rasa sedih juga guys. Walaupun saya ikut berdoa tapi kayak beda suasananya itu. Nah saya balik ke kamar, saya menangis itu, tapi saya berdoa di kamar itu ada teman-teman juga, teman-teman cewek di kamar. Saya menangis di kamar itu bokar apa, tapi buang kaki tidak mau terlalu ini toh. Akhirnya sudah karena Kak Enda juga sudah kayaknya seukur baju ulang dengan penjahit yang baru. Nah saya turun ke bawah pergi menenangkan pikiran lah guys. Bayangkan itu saya keluar sekitar jam 6:30, saya balik ke hotel jam 9 kan, 8:30 itu.
Nah, itu. guys, dan secari. Mereka Tidak nih, ketemu. jadi di hotelnya ada 2 mobil yang standby, mobil putih sama mobil merah. Tapi saya pergi bawa mobil merah, jadi mobil Dan putih saya yang cari standby dan mobil dia cari saya dengan mobil putih nggak dapat. Saya putar-putar sorong. Sudah akhirnya dengan apa ya, dengan hati yang dak-dikduk kita Tetap percaya tetap sama percaya Tuhan. sama Tuhan dan langsung kita Saya tetap juga stay. tidak khawatir kenapa teman-teman. Saya bersyukur saya ikut banyak kegiatan Pesparawi sehingga ada jas juga yang saya punya banyak. Makanya dia punya Nah, pegangan ya, untuk jadi kalau nggak ada jaga-jaga. itu, saya bisa ada jas gitu. Dia sudah planning B nih, kalau memang jasnya yang dijahit baru itu nggak sesuai, dia bisa pakai jas-jas yang dia pernah pakai di event-event Pesparawi, event-event yang dia waktu itu Jerigen tuh oke. Konduktor. Mau konduktor. Oke, sudah akhirnya kita bisa besoknya jam 5 subuh kah? Kayak saya bilang, penjahitnya bilang jam 5 subuh ya, Iya. itu barang datang. 7 datang. Tapi fixnya datang sekitar jam 6. Makanya kita kejar-kejaran nih, saya selesai makeup, selesai pakai baju saya sesak sekali guys. Nah itu kita kejar-kejaran dengan Mas Roni, mau foto. Tapi kalau saya sih dia sesak nggak apa-apa, karena dia sesak itu udah bodinya jadi langsing. Pret. Oke, langsung sudah, pas sudah foto, kita udah foto. Nah Ya, dia pulang ke rumah Malanur. Jadi bukan foto, biasa pas coba bajunya udah datang, ya puji Tuhan bajunya bisa. Ini baju yang di atas nih. Nah ini nih. Ini yang dijahit baru toh? Iya, ini dijahit baru. Mana Baju tangan ini saya? guys, dijahit bener-bener dari jam 6 sore sampai jam 5 Iya, subuh. pokoknya terhitung 1 hari secara otomatis. Enggak pasti sampai dia 1 akan- hari, setengah hari Iya, bro. pasti dia bayar lebih, tapi it's okay lah. Bajunya bagus, saya pakai bisa, cuman kayaknya kalau menurut saya kurang bagus, tapi pada saat dipakai ya bagus aja gitu. Nah, itu paling intinya tuh taruh harapan hanya pada Tuhan. Oke, lanjut. Nah, besoknya kita bisa ikut acara dengan baik. Iya. Sudah. Setelah itu, oke, kita akan mendengarkan lanjutan dari video ini teman-teman. Nanti di part berikutnya ya. Dan simak intermezzo berikut ini. Kita nikah tanggal berapa? Kita nikah Bapak, masih ingat? Kita nikah tuh tanggal 26. Salah. 26 hari Minggu ya. 16 Januari. Sorry guys. Tuhan, 16 Januari 26 ada itu. pisau nggak?